Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang akhlakul madmumah atau akhlak tercela. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang akhlak madmumah, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan ini Bapak akan membahas tentang akhlakul madmumah atau akhlak tercela. Akhlak madmumah atau disebut dengan akhlak tercela yaitu akhlak yang tidak baik atau lawan dari kata akhlakul mahmudah. Akhlak madmumah ini kebalikan dari akhlak mahmudah. Akhlak madmumah atau akhlak tercela yang pertama yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya artinya cinta berlebihan kepada dunia. Yang kedua hasud. Yang ketiga ujub. Dan yang keempat sombong. Dalam bahasa Arabnya disebut takabbur. Yang kelima riya. Dan sifat-sifat turunannya, sifat-sifat cabang dari sifat tercela itu misalnya syahwat atau dan wadab. Wadab itu artinya emosi atau marah. Selanjutnya licik, tamak, zalim, dan diskriminatif. Tapi dari sekian banyak akhlakul madmumah atau akhlak tercela, Bapak akan membahas satu di antara sifat-sifat tercela itu, yaitu hasud. Hasud artinya sebuah sikap ketidaksenangan kepada orang lain apabila orang lain itu mendapatkan kesenangan. Hasud sekali lagi yaitu tidak suka atau tidak senang melihat orang lain senang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kisah surah Al-Imran ayat 120. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. In tamsaskum hasanatun, apabila kamu sekalian mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, tasukhum, mereka tidak suka, mereka tidak senang. Wa in tusibkum, dan jika kamu mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, sayyi'atun, mendapatkan ketidaknyamanan misalkan, yafrahu biha, mereka ini senang. Nah, hasud itu sebuah
sikap tidak senang kepada orang lain yang mana orang lain itu mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Dan sebaliknya, mereka itu senang, mereka itu bahagia apabila melihat orang lain susah. Nah, ini yang dimaksud dengan hasud. Untuk mempermudah untuk mengingat definisi hasud, maka Bapak akan meringkas menjadi SMS. SMS yang pertama yaitu senang melihat orang lain susah. Nah, ini definisi tentang hasud. SMS, senang melihat orang lain susah. SMS kedua yaitu susah melihat orang lain senang. Nah, ini yang dimaksud dengan atau definisi dari hasud. Dan hasud sendiri dalam Islam itu sangatlah dilarang. Kenapa demikian? Karena hasud itu dapat merusak perbuatan baik. Sebagaimana disebutkan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatabah. Hasud dapat memakan kebaikan. Kama ta'kulun nar, seperti api membakar kayu bakar. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk berusaha tidak terjebak kepada lingkaran hasud. Karena hasud tidak akan pernah bahagia. Kenapa demikian? Karena misalkan kita hidup dalam bermasyarakat, melihat tetangga kita mendapatkan rezeki, misalkan bisa beli mobil, kita bisa susah, bisa sakit kepala, misalkan bisa sakit perut. Nah, ini membuat kita tidak tenang. Dan sebaliknya, misalkan melihat tetangga kita dalam keadaan susah, malah kita bahagia. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak mengajak kepada diri Bapak sendiri dan juga kepada kalian semua untuk berusaha menghindar dari yang namanya hasud. Karena hasud dalam kehidupan sehari-hari ini tidak menguntungkan kepada diri kita sendiri dan juga tidak menguntungkan kepada orang lain. Justru membahayakan. Di samping membahayakan kepada orang lain, juga membahayakan kepada diri kita sendiri. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang manfaat atau ilmu yang barokah atau ilmu pengetahuan yang ditransfer ke dalam otak lalu ditransfer ke dalam hati, maka kemudian akan menjadi ilmu yang manfaat, artinya ilmu yang akan menjaga kita supaya tidak terjerumus kepada yang namanya hasud. Kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hasud, maka dengan ilmu yang kita dapatkan maka kita harus bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain, yaitu dari yang namanya hasud. Anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk kalian semua dan manfaat untuk orang lain. Sekian dari Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.